Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Insyaallah siang ini kita akan membaca tentang haid, al-haid, bab haid. Dalam bab haid ini kita ngambil dari kitab Al-Ibanah wal Ifaudah karya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Sagaf. Habib Abdurrahman ini beliau adalah dosen pakar fikih di sana di Yaman, ya, di Hadramaut. Beliau termasuk dosen daripada Jamiah Universitas Al-Ahqaf. Nah, saya dulu pernah diajar beliau kitab Qawaid Al-Fiqhiyah. Kenapa tidak menggunakan kitab Yaqutun Nafis? Karena kitab Yaqutun Nafis sangat simpel sekali tentang haid, nifas, dan istihadhah. Maka kita agak sedikit mendalami, menjabarkan, mensyarahkan tentang haid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal. Pembelajaran pertama tentang darah yang keluar dari farji wanita. Ada 3 darah yang keluar dari farji wanita, maksudnya darah yang berkaitan dengan hukum. Yang pertama ada yang namanya darah haid. Pertama darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga istihadhah. Ada 3. Ta'riful haid, definisi haid adalah damu jibillatin, darah tabiat wanita. Jadi seluruh wanita tabiatnya mesti keluar darah ini. Darah tabiat wanita yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang mana darah tersebut keluar dari pangkal rahim. Darah itu keluar dari pangkal rahim. Ala sabilis sihhati, keluarnya itu dalam keadaan sehat wanitanya, tidak gara-gara sakit, tidak terluka, tidak apapun. Dalam keadaan sehat darah ini keluar. Min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah, dan keluarnya tanpa sebab apapun, tidak sebab karena melahirkan, tidak sebab karena yang lain, ya. Dan di waktu yang tertentu. Ada kalanya di awal bulan, ada kalanya di pertengahan, ada kalanya di akhir bulan. Maka ini namanya darah haid. Apa tadi? Darah haid adalah darah yang tabiat wanita keluar dari pangkal rahim, dan keluarnya itu dalam keadaan sehat, tidak karena sebab apapun di waktu-waktu yang telah ditentukan. Tadi kita mengatakan definisi daripada darah haid adalah darah tabiat wanita. Biasanya wanita itu keluar darah itu. Nah, umpama ada wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur 6 atau 7 tahun sudah keluar darah, dan itu rutin di awal bulan terus 5 hari terus. Apakah kita mengatakan darah haid?
Secara syariat tidak. Ya, tidak. Ada, saya punya teman umur 6 tahun sudah keluar darah dan itu rutin. Nah, itu bukan darah haid, namanya darah fasad nantinya. Darah rusak, tidak ada hubungannya dengan hukum. Tidak menjadikan si anak yang umur 6 tahun balik. Karena tanda-tanda balik wanita ada berapa? Khusus wanita ada? Ya ada 3, ya kan? Umur sempurna umur 15 tahun, kalau belum haid, belum ihtilam. Yang kedua ihtilam, dan yang ketiga haid. Kalau wanita sudah haid, maka sudah dikatakan itu balik. Tapi kalau tadi Allah menciptakan khariqul adah, wanita yang di luar kebiasaannya, umur 6 tahun sudah keluar darah dan itu rutin, tidak karena penyakit apapun, maka kita tidak mengatakan itu darah haid, karena definisi haid adalah damu tabi'ah, dam jibillah, darah kebiasaan. Biasanya manusia, wanita itu keluar darah berapa tahun? Ya 9 tahun. Ya. 1. Kemudian tadi kita mengatakan min aqsara himil mar'ati, darah itu keluar dari pangkal rahim. Kalau ada darah yang diteliti ternyata keluar tidak dari pangkal rahim, maka tidak dinamakan darah haid. Mana pangkal rahim? Sini. Daerah sini namanya pangkal rahim. Kalau ada darah dia keluar dari pangkal rahim ini, maka dikatakan darah haid. Nah, umpama, punten ya, kita membahas fikih. Dari sini umpama dia itu bersetubuh senggama, kemudian di sini luka, keluar darah dari sini, maka darahnya tidak disebut darah haid, walaupun darah itu keluar di hari-hari haid. Ya, setelah diteliti ternyata tidak dari pangkal rahim, darah itu keluarnya dari sini disebabkan luka, maka itu darah namanya bukan darah haid. Jadi darah haid harus keluar min aqsa rahimil mar'ati, dari pangkal rahim. Berikutnya, ala sabilis sihati, keluarnya dalam keadaan sehat. Nah, kalau keluarnya karena penyakit, karena melahirkan itu bukan jalan sehat. Ya, nanti namanya dam wiladah, darah sebab melahirkan. Ya, itu bukan darah haid. Dan fi auqatin ma'lumatin, di waktu-waktu yang telah ditentukan, maksudnya yang terbiasa, biasanya di awal bulan ya keluar di awal, kalau yang di tengah ya di tengah, kalau di akhir mesti keluar di akhir bulan, itu pasti. Nah, di waktu-waktu tertentu, dan waktunya itu ada kadarnya, ada minimal, ada biasa, dan ada kebanyakan atau maksimal. Minimal darah haid keluar berapa? 24 jam atau 1 hari 1 malam. Dan biasanya wanita haid itu keluarnya adalah 6 atau 7 hari, dan kebanyakan atau maksimalnya adalah 15 hari. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan sehari semalam minimal keluar darah. Minimal keluar darah adalah satu hari 1 malam atau 24 jam. Ini maksudnya bukan kok 24 jam beneran, itu tidak, ya kan? Mungkin ibu ada yang dulu pernah mempunyai pemahaman, oh saya keluar darah kok cuman sehari saja, udah sehari kemarin itu sholatnya nggak dikodok gitu. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu enggak, cara ngitungnya, ngitung sehari semalam itu adalah keluarnya darah. Definisi daripada keluar darah itu apa? Definisi daripada keluar darah haid itu adalah ketika di dalam rahim ditemukan adanya darah. Itu dikatakan keluar. Bukan berarti seperti keran dibuka muncul ngalir air, itu tidak. Tetapi ketika di dalam rahim walaupun tidak mengalir keluar, ada darah di dalamnya, maka sudah disebut sebagai keluar.
Yang dimaksud daripada keluar darah 1 hari 1 malam itu bukan betulan sehari semalam, tetapi kita menghitung keluarnya darah. Tadi definisi keluar itu apa? Ketika ditemukan darah di dalam rahim, maka sudah dikatakan keluar. Tidak harus keluar sebagaimana air keluar dari keran, mancur, keluar betulan, tidak. Paham ini? Ya. Sekarang dalam umpamanya sekarang tanggal berapa? 26 Mei. Jam 6 pagi dia itu ketika pipis ngelihat merah, ada merah, kemudian dicek. Zaman sekarang enak, sudah ada cotton bud, tinggal masukin aja, dimasukin di dalam vagina. Ketika si cotton budnya keluar berwarna keruh atau merah atau kuning, maka sudah dihukumi haid. Itu berarti dikatakan keluar darah. Jam 6 ketahuan keluar, dicek terus sampai jam 10 pagi. Setelah jam 10 pagi nggak keluar lagi. Nah, kita wanita itu ada berkewajiban ngecek, untuk senantiasa ngecek apakah si darahnya keluar atau tidak. Itu harus untuk menentukan ini darah keluar ada 24 jam atau tidak. Kalau sudah ketemu, sudah berkumpul 24 jam, maka tidak perlu lagi ngecek, kecuali nanti setelah kita mau menentukan kapan berakhirnya. Paham? Saya contohkan dulu nih, tanggal 26 Mei jam 6 sampai jam 10 keluar darah, saya tulis dam ya. Damun. Jam 10 sampai jam berapa? Umpama sampai jam 15. Ini saya tulis tuhur. Tuhur itu suci ya, tidak ada darah. Jam 15 sampai jam umpamanya 20. Nah, jam 20 ini keluar darah lagi. Terus jam 20 sampai jam 22 umpamanya, itu tuhur suci. Jam 22 sampai jam 6 ini dam, darah. Dari jam 6 sampai jam 6 lagi 24 jam. Apakah ketika seperti ini sudah kita mengatakan, oh saya sudah 24 jam keluar darah, maka sudah dihitung sebagai haid? Belum. Cara ngitungnya nih, yang darah, dan darah kita hitung. Ada nggak dia 24 jam? Jam 6 sampai 10 berapa? 4. Jam berapa lagi? 15 sampai 20. 5 jam. Terus jam 22 sampai jam 6 berapa itu? 8 jam. Keluarnya darah 9 tambah 8 17. Berarti dalam 24 jam kemarin, sehari semalam kemarin, berarti saya keluar darah sebanyak 17 jam. Setelah hari kemarin, yakni tanggal 26 Mei, tanggal 27 sampai 15 hari ke depan tidak keluar darah sama sekali, apakah ini disebut sebagai haid? Tidak. Kenapa? Kurang dari 24 jam. Nah, seharian kemarin kita ninggalin sholat, ninggalin puasa, wajib diqodho tidak? Wajib. Paham cara ngitungnya? Jadi minimal sehari semalam atau 24 jam ngitungnya adalah keluarnya darah. Arti dari keluarnya darah adalah di dalam rahim ditemukan adanya darah, tidak harus mengalir keluar. Bisa dipaham? Ada wanita yang dia itu haid, tapi haidnya sama sekali nggak mau keluar. Dipakein pembalut, dia sama sekali nggak keluar. Ketika dicopot langsung brol. Nah ini makanya definisi keluar adalah ketika di dalam rahim ditemukan adanya darah. Berarti nanti di hari kedua 27 Mei dia wajib ngecek lagi, keluar lagi nggak darahnya. Kalau keluar tambahkan, sudah ketemu 24 jam baru dihukumi ternyata saya haid. Paham? Oke.
Kalau sudah paham, sudah ketemu 24 jam, oke, kita hukumi haid, tinggal nunggu maksimal 15 hari. Kalau udah punya kebiasaan 7-6 hari, enak, tinggal ngitung aja. Ini yang belum punya kebiasaan, maka maksimalnya adalah 15 hari. Ketika ini hari pertama, hari 26 ya, tanggal 26. Hari kedua sama seperti itu, ya kan? Berarti berapa hari kedua? Ditambah 17 jam juga, sama dengan 34 jam. Apakah sudah dinamakan haid? Sudah, karena dia itu lebih dari 24 jam. Tinggal setelah ketemu minimalnya, kita cari maksimalnya. Hari ketiga dia itu kosong, sama sekali nggak keluar darah. Hari keempat tidak keluar darah. Hari kelima tidak keluar darah. Hari keenam keluar darah, sebagaimana 1 dan 2. Berarti kan gini, ketika ibu sudah berhenti darahnya, tidak keluar darahnya selama 24 jam, itu namanya zaman fatrah, masa, ya. Masa kita harus, wanita harus berdiam diri dulu, tidak mandi besar dulu, tidak sholat dulu selama berapa? 24 jam untuk mengetahui ini bakal keluar lagi atau tidak. Kalau sudah 24 jam berarti hari keberapa? Hari ketiga, menunggu ya, 24 jam udah nggak keluar lagi, langsung ibu mandi besar. Hari keempatnya sholat tidak? Sholat. Kalau mau mengqadha puasa boleh? Qadha. Hari kelima sholat, mengqadha puasa, qadha puasa. Ternyata hari keenamnya keluar lagi, ya kan? Hari ke-6 keluar lagi, ke-7 keluar lagi, terus 8 sampai seterusnya tidak keluar. Maka pertanyaannya, ketika 3 hari ini, 3, 4, 5 hari yang tidak keluar darah sama sekali, kemudian 4, 5 kita lakukan sholat, kita qadha puasa, sah atau tidak sholat kita? Puasa kita sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Kembali kepada aqallut tuhri, minimal suci wanita itu berapa? 15 hari. Ini ada 15 hari? Kedua, nih, suci di antara 2 darah, yang sucinya kurang dari 15 hari itu masuk ke kategori haid. Suci antar 2 darah yang masih masuk ke dalam 15 hari, ini 15 hari enggak? Masih kan 7 hari tadi. Maka disebut darah haid. Ini hukumnya haid juga. Nah, kemarin sholat enggak sah, diqadha enggak? Enggak, kan tahunya kita udah suci. Saum juga enggak sah. Enggak sah. Berarti kita harus diqadha. Sholat kan nggak wajib diqadha dari awal. Paham tidak? Oke. Kaidahnya apa? Ketika ada suci di antara 2 darah, yang suci darah, 3-tiganya ini masih dalam cakupan 15 hari, maka suci di antara 2 darah tadi disebut juga haid, dihukumi juga haid. Paham? Nah, nanti kalau yang sudah punya kebiasaan enak, tinggal ngikuti kebiasaannya. Masalahnya kita sudah paham atau belum? Dulu kebiasaan saya itu berapa haidnya, di awal bulan, di tengah, atau di akhir. Nah, kalau yang nggak tahu bingung jadinya. Itu. Maka diulang lagi ya, pembelajaran haidnya diulang lagi. Kalau kebiasaannya Allah 3 hari haid, 3 hari suci, hari ke-7 haid lagi, 9 hari misalnya 3 hari haid, ya 3 hari itu suka suci nih, 3 hari kemudian haid lagi sampai nanti dia bersih gitu ya. Berarti 3 hari yang di tengah ini masuknya ke tadi haid. Termasuk dia misalnya kalau yang sudah nikah berjima dengan suami itu tidak boleh di masa-masa ini. Tidak boleh. Nggak boleh. Tetap harus menunggu kebiasaan yang betul. Kalau sudah punya kebiasaan, nggak boleh kemudian di 3 hari dia sengaja mandi, nggak bisa. Karena dia tahu, oh kebiasaan saya nanti di hari ke-6 bakal keluar lagi.
Gitu. Itu yang biasa, kalau yang tidak biasa Kayak gini gambarannya, kalau belum terbiasa awal kali haid, gambarnya kayak gini, udah berarti setelah 24 jam dia mandi, kemudian sholat, melakukan sebagaimana ibadah-ibadah. Jadi maksudnya belum tidak terbiasa tuh ada ketidakteraturan menstruasi? Enggak, orang yang dikatakan terbiasa ketika sudah pernah haid, ya, tahu sudah pernah haid sebelumnya, itu dikatakan mu'tadah, orang yang sudah terbiasa. Orang yang mubtada'ah baru pertama kali haid, berarti dia belum memiliki kebiasaan. Ada Ustaz ibu-ibu tuh yang memang jadi tidak teratur haidnya, ada sudah menikah. Berarti tetap ke awal tadi. Awal dulu haid itu kapan? Terus di awal bulan kah, di tengah kah, di akhir kah, berapa hari? Itu ngitungnya dulu. Nah kalau udah lupa bagaimana? Atau nggak tahu dulu, belum belajar umpamanya, terus bagaimana? Maka kalau istihadhah masuk ke hukum mutahayyirah, orang yang bingung, itu nggak inget kapan kebiasaan dia itu haid dan berapa hari dia haid, mutahayyirah hukumnya. Nah terus bagaimana kalau sampai sekarang nggak tahu juga? Ya udah ngikuti sampai 15 hari aja. Selama dia itu masih dalam cakupan 15 hari, dihukumi haid. Pokoknya jangan Lebih. Ya, maksudnya jangan tahu dulu, jangan tadi berjima dulu. Pokoknya 15 hari atasnya dia dihukumi haid saja. Ya. Jadi kalau misalnya mau doang saum juga nggak bisa. Nggak bisa. Karena dihukuminya dia tadi mutahayyirah. Jadi nanti hukum istihadhah beda ya. Hukum istihadhah beda lagi. Kalau setelah 15 hari, Ustaz, tapi masih haid, sudah nggak haid ya? Bukan, itu namanya istihadhah nanti. Orang istihadhah Bu, keluar darah wajib sholat. Kalau puasa Ramadan wajib puasa Ramadan. Bukan haid lagi. Kalau yang gadis, Ustaz, buat ngeceknya itu kan tadi Ustaz bilang karena haid itu sebenarnya bukan yang keluar dari parji tapi dari rahim ya. Berarti cara ngecek yang gadis gimana? Kan yang gadis mah nggak mungkin ngecek Ustaz sama kembang. Yang gadis masih merawat. Mungkin kalau zaman dulu hanya pakai tisu ditempelin aja. Ya. Kan gadis kalau keluar darah haid tetap keluar. Nah itu bagaimana? Merembes kah? Atau bagaimana? Jadi yang saya terapkan sama anak saya disuruh pakai kapas, ditempelkan saja bukan. Iya. Caranya zaman dulu hanya pakai kapas ditempelin. Kalau ada keruh, kuning atau merah maka dihukumi haid. Kalau ibu-ibu kan yang sudah bersuami mah itu kan lebih leluasa sebenarnya. Dicek ke dalam juga kan ya nggak masalah. Tapi kalau gadis mah ada di mepean. Iya. Insya Allah bisa dipaham ya. Itu tentang haid. Intinya kalau ibu sudah paham cara ngitungnya tuh enak ya. Yang penting dipahami dulu mengumpulkan 24 jam sama maksimal 15 hari. Berikutnya minimal haid itu tadi usia. Kalau minimalnya sudah 24 jam, maksimalnya 15 hari. Dan usia minimal haid adalah 9 tahun kurang 16 hari. Ya, bukan 9 tahun pas, tetapi 9 tahun kurang 16 hari. Ketika ada anak perempuan umur 9 tahun kurang 16 hari sudah keluar darah, maka namanya darah haid. Tahun Hijriah ngitungnya 16 hari. Berikutnya nifas. Yang kedua tentang nifas. Nifas definisinya adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kandungan, setelah kosongnya rahim dari janin. Ya, ke bahasa kita setelah melahirkan, gitu ya. Kalau melahirkan itu kan identik dengan jabang bayi saja.
Enggak, kalau nifas itu, kalaupun ada wanita yang hamil, kemudian keguguran, keluar daging ya, daging asal usul manusia, kemudian setelah daging itu kok keluar darah sampai 40 hari, itu darah dinamakan darah nifas. Maka definisi yang lebih pas adalah keluarnya darah dari rahim setelah kosongnya rahim dari janin, gitulah ya, dari janin. Maka itu namanya darah nifas. Nah, kalau hanya nifas minimalnya adalah sebentar saja atau sedikit saja minimalnya, biasanya 40 hari dan maksimalnya 60 hari. Ketika ada wanita nifas lebih daripada 60, maka darah yang lebih dari 60 nanti dihukumi darah istihadhah. Ketika ada wanita, dia itu sudah nifas selama 40 hari umpamanya, hari ke-41 sudah betul-betul bersih, 42, 43 bersih selama 15 hari, kemudian setelahnya ada darah lagi, maka dinamakan darah haid. Kenapa? Karena kembali kepada patokan awal, minimal suci adalah 15 hari. Ya kan, darah nifas ke-40 berhenti, kemudian 15 hari suci, setelah 15 hari suci, hari ke-16-nya keluar darah, maka darah itu namanya darah haid. Tetapi ketika ada wanita 40 hari keluar darah nifas, 10 hari suci, hari ke-11-nya atau berarti ke-51 keluar darah lagi, maka darah yang ke-51 namanya darah nifas. Kenapa? Karena masih dalam cakupan 60 hari. Ya, insya Allah paham ya? Insya Allah mudah ya. Itu nifas. Kemudian darah istihadhah. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari kebalikan pangkal, ujung, kebalikan pangkal itu apa? Ya udah, selain dari pangkal rahim. Darah yang keluar bukan dari pangkal rahim di selain hari-hari haid ataupun nifas, namanya darah istihadhah. Darah yang keluar dari selain pangkal rahim, di selain hari-hari haid dan nifas, namanya darah istihadhah. Kalau wanita haid tidak boleh melakukan ibadah, yakni sholat, puasa. Nifas pun sama, tidak boleh melakukan sholat dan puasa. Sedangkan istihadhah tetap berkewajiban untuk melakukan sholat, puasa. Darah istihadhah dinamakan juga sebagai darah fasad, darah yang rusak. Sudah cukup? Apa ada pertanyaan ya sebelum? Nah, kalau yang KB 3 bulan kan biasanya nggak haid. Nah, kemarin saya tuh pulang mudik tuh tiba-tiba keluar darah. Ya saya anggap haid saja karena mungkin karena kecapean akhirnya ya keluar darah gitu, haid. Dan ketika dicium pun baunya khas gitu ya, bau haid. Tapi kalau tadi kita nggak kan harus 24 jam. Ya. Nah itu nggak 24 jam gitu. Nah itu gimana? Kalau selama keluar darah di hari-hari haid dan itu kurang dari 24 jam, maka tidak dinamakan darah haid. Enggak.
Jadi bukan haid. Bukan darah haid. Bisa jadi darah fasad, kecapean. Nah, berarti sholat-sholat yang kemarin ditinggalkan harus diqadha. Nah, pokoknya itu ya patokannya darah minimal 24 jam dan maksimal 15 hari. Minimalnya pakai jam, maksimalnya pakai hari. Nah, zaman Fatroh tadi kan kita nunggu 24 jam. ya. Nah, karena tadi teh yang apa sih namanya teh yang bingung teh ya. Jadi kita nunggu 24 jam. Ternyata tanggal 1, 2, 3 Mei, tanggal 4-nya teh nggak keluar Mei. Kita tunggu 24 jam sama Fatroh itu. Nah, selama menunggu itu ternyata hari ke-7-nya misalnya baru mens lagi. Kan udah lewat yang 24 jamnya. Ya. Berarti kan harusnya kita wajib bebersih kan gitu. Nah, itu teh masih tetap dianggap serangkaian mens atau walaupun itu dianggap yang bingung teh ya. Maka tadi ketika zaman Fatroh itu wajib diqadha atau bukan? Ketika orang itu menganggap 15 hari merupakan semuanya haid, maka hari di mana dia itu tidak keluar darah lagi, berarti sudah wajib sholat. Ya, sudah wajib sholat. Harus diqadha berarti. Walaupun itu zaman fatrah ya, untuk menunggu betul nggak sih udah berhenti gitu. Maka di fatrahnya tadi karena memang sudah berhenti darah, dia itu harus mengqadha sholatnya. Nah, kalau ibu berhenti darahnya umpamanya di asar, ya di waktu asar berhenti darah, maka duhurnya ikut diqadha. Ya. Pokoknya sholat waktu yang bisa dijamak. Kalau berhenti darah di isya, maka maghribnya akan ikut diqadha waktu yang bisa dijamak. Nah, kalau kayak di KB itu kan jadi siklus haid itu tidak berubah. bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, kadang keluar 3 hari, 2 hari sampai 3 hari. Ya. Darah haid. Itu makanya ada 24 jam atau tidak? Jadi hitungannya tetap dari Minimal 24 jam. Kalau selama 15 hari keluar dikumpulin. Dalam 15 hari itu ya Bu ya, dari awal keluar sampai 15 hari keluarnya darah ada 24 jam atau tidak gitu. Umpama nih, di hari pertama keluar hanya 5 jam. Di hari kedua keluar 4 jam. Hari ketiga keluar 4 jam. Hari keempat keluar 4 jam. Maka 4 hari dia itu keluar darah, keluarnya 5, 4, 4, 4. Sudah dinamakan haid atau belum? 5, 4, 4, 4. Belum, karena kurang dari. Nah, kalau hari berikutnya keluar lagi, hitung ya, ada 24 jam atau tidak? Jadi itu kan bisa sholat biasa kita keluar darah itu. Enggak, ketika wanita keluar darah Bu, langsung berhenti dari sholat. Iya, jangan dulu sholat. Nah terus tahu haid dan tidaknya kapan? Di akhir setelah dihitung. Oh ternyata haid, maka sholat yang kemarin nggak wajib diqadha. Ternyata bukan haid, maka semuanya harus diqadha. Nah tahu haidnya itu di akhir setelah ketemu 24 jam. Kalau yang KB suntik itu kan tidak ada yang tidak keluar haid, tidak mengalami masalah. Enggak. Intinya itu kalau keluar darah dan lebih dari 24 jam baru dinamakan haid gitu. Ustaz kan tadi ada empat yang jadi si haid itu kan dia alami, lebihnya perempuan gitu. Kemudian dia keluar dari pangkal rahim, dia dari lapisan rahim terdalam, ya. Terus kan ada lagi tanda-tanda yang lain teh seperti pas keluar teh kan warnanya lebih merah kuning hamar, gitu. Terus hangat, sedangkan keluar teh, terus baunya bau khas. Gimana kalau keluarnya itu teh sama serupa seperti itu tapi bukan di siklus haid? Apakah itu haid tetap dihitung 24 jam atau ada salah satunya tandanya? Sebelumnya itu sudah suci 15 hari atau belum? Ini Pak tadi kasus yang pakai suntik misalnya. Iya.
Jadi kalau umpama sudah 3 bulan nggak keluar darah gara-gara KB, kemudian di hari yang biasanya dia haid nggak keluar, malah di hari selain itu keluar darah, maka tetap kita akan ngitung haid 24 jam. Iya. Karena siklusnya pasti akan berubah sebab ada obat yang masuk tadi. Itu. Patokannya banyak sih ya. Jadi haid keluar darahnya itu ada 24 jam, kemudian yang sebelumnya sudah suci 15 hari terlebih dahulu. Nah, itu patokan-patokan itu harus kita ketahui sebagai dasar. Itu berarti bukan darah haid atau Bu? Karena sudah lebih. Enggak, yang enggak wajib sholat itu nanti yang dihitung haid. Nah gini, kapan kita mengatakan itu darah istihadhah? Ya, darah istihadhah itu ketika di hari umpama hari 1 sampai 15 hari dia itu keluar darah sudah lebih dari 24 jam. Maka 1 sampai 15 hari keluar darah itu disebut haid atau tidak? 1 sampai 15 hari sudah 24 jam lebih, maka sudah disebut haid. Ketika darah melebihi dari 15 hari, 1, 2, 3, 4 sampai 15, 16 keluar lagi, 17 keluar lagi, sampai 20 keluar terus. Yang disebut haid mana, yang istihadhah mana? Enggak, tidak. Kembali lagi ke wanita itu. Dia itu termasuk yang mana? Istihadhah kan hukumnya ada 7. Ya, ini hukum istihadhah, tidak langsung bisa mengatakan oh yang 15 kita anggap haid, selanjutnya kita tidak anggap haid, tidak bisa. Kembali lagi ke orangnya. Enggak, ke orangnya. Wanita itu siapa? Ya, maksudnya siapa? Kan ada 7. 1, mubtada'ah mumayyizah, wanita yang baru pertama kali haid dan dia bisa membedakan darah. Oh ini darah kuat, ini darah lemah, darah merah pekat, darah hitam, darah yang kuning, yang coklat, yang keruh, bisa bedain. 1 apa? Istihadhah itu 1 mubtada'ah mumayyizah, orang yang baru pertama kali haid dan sudah bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. 1. Yang kedua, ada mubtada'ah ghair mumayyizah. Mubtada'ah ghair mumayyizah, orang yang baru pertama kali haid dan dia tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Kedua. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah artinya orang yang sudah pernah haid dan dia bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Yang keempat, mu'tadah ghair mumayyizah, wanita yang sudah pernah haid dan tidak bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah yang lemah. Tidak bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah. Kemudian yang ke berapa tadi? 5. Yang kelima itu wanita yang dia itu disebut mutahayyirah. Nah, mutahayyirah itu orang yang bingung. Mutahayyirah ini ada 3, ya. Mutahayyirah ada 3. Mutahayyirah pertama masuk hitungan ke-5, mutahayyirah kedua masuk hitungan ke-6, dan mutahayyirah yang ke-3 masuk hitungan ke-7. Berarti kita langsung ke 5. Yang kelima, mutahayyirah atau wanita yang bingung
dan dia itu lupa apa namanya, yang mutahayyirah lupa waktunya, itu saja, lupa waktunya saja. Kan ada dua, ada waktu, ada jumlahnya. Ini lupa waktunya saja. Jadi lupa waktunya itu biasanya haid di awal atau di tengah atau di akhir bulan, dia nggak tahu. Nah, itu mutahayyirah, berarti orang yang bingung. Yang keenam, mutahayyirah yang lupa jumlahnya saja. Mutahayyirah yang lupa jumlahnya saja. Dan ketujuh, mutahayyirah yang lupa waktu dan jumlahnya. Dua-duanya, kapan biasanya haid nggak tahu, berapa hari pun dia tidak tahu. Hukum yang pertama berarti mubtada'ah mumayyizah, wanita yang baru pertama kali haid. Baru pertama kali haid, tapi sekalinya dia itu haid 20 hari. Nah, dan dia itu nyambung ya, 20. Jadi istihadah itu syarat-syaratnya dia itu harus nyambung. Kalau putus-putus maka tidak dikatakan istihadah.